Selamat pagi semuanya. Ya, kita lanjutkan kembali materi pelajaran kita. Topik hari ini adalah menyanyi dengan notasi angka, ya. Menyanyi dengan notasi angka. Dalam menyanyikan sebuah lagu itu kita pasti mengenal yang namanya not, ya. Not. Nah, not ini dapat disimbolkan menjadi dua, ya. Not itu dapat disimbolkan menjadi dua. Yang pertama adalah not balok. Yang kedua adalah not angka. Ya. Apa itu not balok? Ya, not balok ini merupakan wujud dari sebuah nada, ya. Wujud dari sebuah nada di mana not balok ini dilambangkan dengan sebuah gambar, ya. Ini dilambangkan dengan sebuah gambar, itu not balok. Jadi itu merupakan perwujudan dari nada-nada yang dilambangkan dengan sebuah gambar, ya. Gambar yang kita ketahui pada sekarang itu yang bisa berupa seperti ini, ya. Seperti ini atau bahkan seperti ini, ya. Itu contohnya. Oke, selanjutnya, sedangkan untuk not angka ini adalah disimbolkan dengan angka, ya. Jadi perwujudan dari tinggi rendahnya nada yang disimbolkan dengan angka. Angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi dalam menyanyikan sebuah lagu kita perlu tahu yang namanya not. Not itu dibagi dua. Perwujudannya ada not balok yang menggunakan simbol, sedangkan yang kedua ada not angka, ya. Perwujudannya berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Nah, pada dasarnya kedua jenis ini, ya, kedua jenis not ini itu bertujuan untuk mempermudah seseorang dalam menyanyikan sebuah lagu. Ya, jadi kita boleh, kalau misalnya kita bingung dalam membaca not balok, kita bisa lihat not angkanya, ya. Kalau misalnya kita bahkan bingung membaca not balok, kita bisa not angka, kita bisa membaca not baloknya. Ya, tapi akankah lebih baik jika kita juga bisa menguasai keduanya, ya? Jadi kalau kita bisa menguasai keduanya, itu akan lebih mempermudah kita, ya, akan lebih mempermudah. Sebenarnya caranya hampir sama sebenarnya, ya, nggak ada perbedaan. Cuma memang lebih mudah not angka dibandingkan not balok, ya. Baik. Nah, kita akan pelajari sedikit not angka, ya. Kita ke not angka. Dalam not angka, perwujudan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Angka 1 diwujudkan sebagai do, angka 2 diwujudkan sebagai re, 3 sebagai mi, 4 sebagai fa, 5 sebagai sol, 6 sebagai la, 7 sebagai si, ya. Nanti siklus, ya, ada siklus dalam musik, dalam tinggi rendahnya nada, ya. Siklusnya adalah dia seperti lingkaran, ya. Dia seperti lingkaran, itu siklusnya. Jadi begitu do, re, mi, fa, sol, la, si, dia akan balik lagi ke do. Tapi perbedaannya, dia memiliki perbedaannya, tingkatannya naik, ya. Tingkatan naik, ya. Artinya tingkatannya naik itu adalah ketika misalnya di sini do, ya, begitu selesai dari si balik lagi ke do, do-nya akan berubah menjadi lebih tinggi, ya, tingkatannya naik.
Jadi misalnya kalau kita nyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Balik lagi. Do. Ya makin lebih tinggi lagi ya. Nah begitu juga nanti misalnya kalau dibalik perputarannya ya. Jadi perputarannya kan seperti lingkaran ya. Dari kiri ke kanan, atau bahkan nanti kita bisa balikin lagi dari kanan ke kiri ya. Jadi si, la, sol, fa, mi, re, do. Balik lagi si, la, sol, fa, mi, re, do ya. Jadi boleh dibalik-balikin ya. Jadi dari kiri ke kanan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nyampe balik ke do lagi, dia tingkatannya naik dari tinggi, dari kanan ke kiri, do, si, la, sol, fa, mi, re, do ya. Jadi boleh dibalik-balikin dia, dibalik-balikin. Tapi intinya sebenarnya siklusnya itu seperti lingkaran ya. Dia akan balik lagi ke sini dan ke sini lagi, tapi dengan tingkatan yang berbeda ya, tingkatan naik atau turun. Kalian nggak bingung ya. Jadi itu not angka. Selanjutnya kita akan bahas tentang not balok ya. Jadi dalam not balok tadi Bapak jelaskan bahwa not balok ini diwujudkan dengan merupakan simbol atau lambang atau gambar ya. Jadi untuk not ya, untuk not balok dia akan diwujudkan seperti ini. Ya. Jadi dia akan ditempatkan pada sangkar nada, di mana sangkar nada ini terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Garisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan spasinya adalah bagian yang kosong. Ini dia terdiri dari 4 spasi, 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke. Nah untuk simbol dari not balok ya, untuk letak dari do, dia akan membutuhkan yang namanya garis bantu ya. Letaknya di garis bantu, garis bantu pertama di bawah ya. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Jadi ini do, re, mi, fa, sol, la, si. Maka ketika dia berputar lagi, balik lagi dengan siklusnya, namun dengan tingkatan yang berbeda, maka akan kembali lagi ke do tinggi ya. Penulisannya dia pakai aksen di atasnya ya. Jadi letak do itu ada di garis bantu pertama bawah ya. Jadi di bawah garis pertama itu kita kasih garis bantu lagi ya. Jadi dia posisi do ada di garis bantu pertama bawah. Kemudian naik lagi satu tingkat di bawah garis pertama ya. Ini garis pertama, di bawahnya itu adalah re. Tepat di garis pertama itu adalah mi. Di spasi pertama ya, tadi ini spasi ya, ini spasi 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan ini garis 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang ini garis bantu namanya ya. Makanya dia cuma garis pendek ya. Jadi untuk fa letaknya adalah di spasi pertama, sol di garis kedua, la di spasi kedua, si di garis ketiga, dan do di spasi ketiga ya.
itu letak-letaknya, letak dari tinggi rendahnya nada pada not balok ya. Jadi kalian gak usah bingung ketika kalian melihat not balok ini juga, karena sistemnya hampir sama seperti not angka ya. Cuma untuk di not balok dia seperti tangga ya, seperti tangga. Kalau kita misalnya gambar anak tangga, dia itu seperti ini ya. Seperti anak tangga. Oke. Karena dia cuma naik-naik satu. Yang penting sebenarnya kalian ketahui posisi C-nya di mana ya. Jadi kalau kita udah tahu posisi C itu adalah di garis bantu pertama bawah ya, garis bantu ya, garis pendek ini, maka sisanya kita tinggal naikin satu-satu. Di atas, di bawah garis pertama adalah re ya. Soalnya kan dari garis pertama naik satu kan ada di bawah garis pertama ya. Ya. Jadi kalau misalnya dari C untuk ke re-nya itu, kalau kita perhatikan kan seperti Bapak bilang tadi, dia itu seperti anak tangga ya, seperti tangga. Jadi ibaratkan C ini adalah di garis pertama bawah ya, garis bantu pertama bawah itu naik satu anak tangga ya. Jadi dia posisinya adalah di bawah garis pertama. Kemudian itulah re. Kemudian untuk keminya itu ke garis satu, fa di atasnya lagi naik satu tingkat di spasi pertama, sol naik lagi satu lagi dia di garis kedua ya. Kemudian la naik lagi dari garis ke spasi, kemudian dari si dari spasi naik ke garis, do dari garis naik spasi ya. Jadi dia tuh naik satu-satu terus ya. Jadi nggak usah bingung nanti baca not balok itu seperti apa ya. Itu not balok. Nah, untuk panjangnya nada, panjang pendeknya nada ya. Untuk panjang pendeknya nada, not itu bisa dibagi menjadi beberapa bentuk ya. Jika dia bulat penuh, ini 4 ketuk ya. Kalau misalnya kita bikin tabel aja ya. Nah, kalau dia bentuknya bulat penuh seperti ini, maka ketukannya adalah 4 ketuk. Kalau bentuknya bulat dan ada tangkainya, dia menjadi 2 ketuk. Sedangkan kalau dia bulat penuh ada tangkainya, dia 1 ketuk. Kalau misalnya dia bulat penuh tapi ada bendera 1, dia menjadi setengah ketuk. Kemudian kalau misalnya dia bulat penuh ada bendera 2, maka nilainya 1/4 ketuk ya. Jadi sebenarnya ini semua sistemnya dibagi 2 ya. Sistemnya itu dibagi 2. Dibagi 2 ya. Jumlah ketukannya itu dibagi 2. Yang penting kalian ketahui kalau misalnya jumlah ketukan untuk not yang bulat penuh ya, untuk not bulat penuh itu jumlahnya 4 ketuk ya. Maka dari 4 dibagi 2 menjadi 2, 2 dibagi 2 menjadi 1, 1 dibagi 2 menjadi setengah, setengah dibagi 2 menjadi 1/4 ya. Ini sebenarnya sama aja. Itu untuk jumlah ketukannya ya. Untuk bentuknya serta namanya itu juga sama, sebenarnya dibagi 2 juga ya, dibagi 2. Nah, kita anggap ini sebagai not penuh, ini adalah not 1 ya. Namanya not 1 atau penuh ya. Maka ketika not 1 dibagi 2 maka menghasilkan not setengah. Maka untuk not yang bentuknya bulat dan ada tangkainya, bulat kosong dan ada tangkainya, itu disebut sebagai not setengah ya. Jadi not setengah.
Sedangkan untuk yang satu ada not yang bulat penuh, ada garisnya, itu kita bagi dua lagi. Not setengah dibagi dua menjadi not seperempat. Ya, menjadi not seperempat. Kemudian not seperempat kita bagi dua menjadi not seperdelapan ya. Nah, kemudian not seperdelapan kita bagi dua menjadi not seperenam belas. Ya, jadi itu. Jadi ketika bentuk, maka bentuknya tadi kan dibagi dua ya. Jadi untuk penamaan dari simbol-simbol ini itu semuanya dibagi dua juga. Jadi intinya kita tahu aja sebenarnya not yang ini. Ini dinamakan not penuh atau not satu. Maka untuk memudahkan menghafal namanya biar nggak terbalik-terbalik dengan ketukannya, jumlah ketukannya, kita bisa bagikan nama dari not satu atau not penuh itu kita bagi dua ya. Jadi kita bagikan dua, not satu dibagi dua menjadi not setengah, maka not yang bulat kosong ada tangkanya itu disebut sebagai not setengah. Sedang kemudian berikutnya dari not setengah kita bagi dua ya, dari not setengah kita bagi dua, maka untuk not yang ada yang dalam bulatannya berisi dan ada tangkainya itu akan menjadi not seperempat, karena setengah dibagi dua menjadi seperempat ya. Begitu selanjutnya ke bawah. Jadi namanya juga dibagikan dua ya, dibagikan dua namanya. Sedangkan ketukannya pun dibagikan dua juga. Jadi untuk not yang satu ketuk, not satu atau not penuh jumlahnya 4 ketuk. Untuk not setengah dia 2 ketuk, not seperempat dia menjadi 1 ketuk, not seperdelapan dia menjadi setengah, not seperenam belas dia menjadi seperempat ketuk ya. Jadi dibagi dua semua. 4 bagi 2 menjadi 2, 2 dibagi 2 menjadi 1, 1 dibagi 2 menjadi setengah, setengah dibagi 2 menjadi seperempat ya. Itu tentang not balok. Oke. Jadi nggak usah bingung-bingung ya tentang not balok itu. Baik, selanjutnya kita ke materi yang namanya pola irama dan ketukan ya. Pola irama dan ketukan. Sebelumnya kita udah belajar kita pelajari bahwa irama itu adalah rangkaian bunyi yang teratur ya. Nah, pola irama adalah panjang ya. Jadi irama, bedakan irama dengan pola irama ya. Irama itu adalah bunyi yang teratur, sedangkan untuk pola irama dia adalah panjang pendeknya bunyi dalam suatu lagu atau dalam sebuah lagu ya. Jadi jangan disamakan pola irama dan irama. Beda irama dan beda pola irama ya. Kalau tadi irama itu adalah bunyi yang teratur, sedangkan untuk pola irama itu adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu ya. Jadi jangan disamakan ya. Nah, dalam pola irama ini atau irama, pola irama ini memiliki yang namanya bentuk nantinya ya. Bentuknya itu pasti yang pertama ya, bentuk untuk dari pola irama. Bentuk dari pola irama sudah pasti bentuknya harus teratur. Ya, teratur. Terus yang kedua, biasanya polanya berulang. Pola berulang. Ya, jadi polanya itu diulang-ulang ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita sudah belajar yang namanya pola irama, di mana pola irama tadi memiliki bentuk harus teratur, kemudian polanya berulang, maka dari sini akan muncul yang namanya ketukan. Akan muncul yang namanya ketukan. Ketukan ini dapat kita hitung ya. Ketukan ini dapat kita hitung ya, berdasarkan apa? Berdasarkan panjang pendeknya bunyi.
ya. Jadi ketukan dapat dihitung berdasarkan panjang pendek bunyi, ya. Itu. Kemudian, adakah alat untuk mengukur ketukan? Ya, ada, ya. Alat untuk mengukur ketukan itu alatnya adalah dinamakan sebagai metronom. Ya, dinamakan sebagai metronom. Jadi tadi ketukan dapat dihitung berdasarkan panjang pendek bunyi, sedangkan alat untuk mengukur ketukan itu dinamakan sebagai metronom. Ya. Selanjutnya pola irama. Kita balik lagi ke pola irama. Pola irama ini memiliki banyak jenis, ya. Misalnya pola irama itu birama 2/4, 3/4, atau bahkan 4/4, ya. Dimana artinya, ya, ketika kita belajar, setelah kita belajar pola irama, kita kan langsung bakalan ke birama, ya. Ketika misalnya ada tanda 2/4, 3/4, 4/4 atau yang lainnya, ya, atau yang lainnya masih banyak lagi. Artinya dalam satu bar itu harus disesuaikan dengan nilai yang di sini. Ya. Satu bar kalian pasti tahu lah ya, satu bar ya. Jadi biasanya kalau misalnya di not angka, karena kalian lebih sering not angka, misalnya begini. 1 2 3 4. Terus ada garis. 1 2 3 4. Garis lagi. Nah, inilah yang dinamakan birama, garis, ya. Jadi dari satu garis pembatas, ini garis pembatas ya namanya, ya. Dari satu garis pembatas sampai ke garis pembatas berikutnya itu dinamakan satu birama, ya, atau satu bar, ya. Ini yang dinamakan sebagai birama. Oke. Birama atau bar. Oke. Jadi kita balik ke birama. Ketika misalnya ada tadi tanda 2/4, 3/4, 4/4, maka di satu biramanya dari garis pembatas sampai garis pembatas berikutnya itu harus berjumlah dengan angka yang ada di atasnya, ya. Jadi misalnya 2/4 berarti nilainya harus dalam satu barnya harus bernilai 2 ketuk. Kalau misalnya dia 3/4, maka dalam satu barnya dia nilainya harus ada 3 ketuk maksimalnya, ya. Jadi nggak boleh lewat dari 3 ketuk atau 2/4. Jadi misalnya gini, biramanya 3/4, tapi jumlah ketukan yang ada di dalam satu biramanya itu 4 ketuk. Nah, itu salah, ya. Itu salah, ya, itu salah. Maka maka kalau misalnya dia biramanya 3/4, maka dalam satu barnya itu atau satu biramanya itu harus ada 3, ya. Kalau dia 3/4. Begitu selanjutnya kalau dia 4/4. Kalau 4/4, maka dalam satu barnya dalam satu birama dia memiliki jumlah 4 ketuk, ya. Bapak ulangi satu kali lagi. Birama, ya, birama itu adalah jumlah ketukan dalam satu bar atau biramanya. Birama itu kalau kalian belum tahu adalah letaknya dari satu garis pembatas ke garis pembatas berikutnya, ya. Jadi ini satu birama, ini satu birama, ya, atau satu bar, ya, sama aja. Ini satu birama, satu bar. Ini satu birama atau satu bar. Nah, jika ada tanda 2/4 dalam sebuah lagu, maka artinya dalam satu bar nilainya harus nilai ketukannya harus berjumlah 2/4. Berjumlah 2 ketukan, ya. Kalau misalnya biramanya 2/4. Jadi kalau biramanya 2/4, dalam satu biramanya harus ada nilai 2 ketuk. Sedangkan kalau misalnya ada tanda 3/4, maka dalam satu birama atau satu barnya jumlah ketukannya maksimal 3. Kalau misalnya dia 4/4, ya, kalau dia 4/4, maka dalam satu biramanya, ya, satu birama atau satu barnya itu ketukannya harus berjumlah 4 ketuk, ya.
Jadi jangan bingung ya. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang bunyi. Bunyi yang dihasilkan itu dapat berasal dari internal atau eksternal ya. Internal itu misalnya anggota badan kita, seperti kita menepuk tangan. Ya, atau misalnya bersiul. Nah, atau misalnya kita menghentakkan kaki. Ya. Itu merupakan salah satu bunyi internal ya. Itu bunyi internal, bunyi yang berasal dari tubuh kita. Sedangkan untuk bunyi yang eksternal ya, untuk bunyi eksternal itu berasal dari luar tubuh kita, seperti misalnya kita menggunakan alat musik ya, misalnya gitar, keyboard dan lain sebagainya ya. Jadi bunyi itu bisa dibagi dua. Ada internal dan ada eksternal. Ya. Dimana bunyi internal itu adalah bunyi yang berasal dari tubuh kita, seperti tepuk tangan, menghentakkan kaki, bersiul. Kemudian ada bunyi eksternal yang berasal dari luar tubuh kita, ya, misalnya gitar, terus keyboard, ya, lonceng dan lain sebagainya. Ya. Itu tentang bunyi, ya. Kemudian setiap bunyi ini ya, setiap bunyi mau internal, eksternal itu bisa saja kita pakai untuk mengiringi yang namanya mengiringi kita dalam sebuah lagu. Misalnya kalau kita nyanyi bunyi internal, kita bisa tepuk tangan ya kan? Nah, sedangkan untuk eksternal kita bisa memainkan alat musik, ya, gitu ya. Jadi mau bunyi internal ataupun bunyi eksternal itu sama-sama bisa digunakan untuk mengiringi kita dalam menyanyi, ya. Baik, itu saya materi hari ini. Kalau misalnya belum jelas, kalian boleh ulang lagi videonya, kalian tonton ulang lagi videonya. Kalau misalnya masih belum mengerti juga, kalian bisa langsung japri Bapak, nanti akan Bapak jelaskan ke kalian ya. Jika ada pertanyaan silakan langsung japri Bapak. Oke, atau bahkan kalian bisa lihat buku pena kalian, itu materinya ada di halaman dari halaman halaman 103 sampai halaman 111 ya. Jadi kalian boleh lihat dari kalian tonton ulang video Bapak, kalian boleh japri Bapak, atau kalian bisa lihat juga buku pena kalian, itu halaman 103 sampai halaman 111. Itu materinya ya. Baik, materi hari ini sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan.